Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenangnya malam saat dunia berselimut dalam kegelapan, pikiran kita seringkali terbangun dari tidurnya. Bagi umat Islam, momen ini bukanlah sekedar gangguan tidur, tetapi dapat memiliki makna yang dalam dan mendalam. Dalam Islam, sering terbangun di tengah malam dianggap sebagai panggilan dari Allah, sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dan merenungkan makna hidup. Mari kita telusuri bersama arti spiritual di balik sering terbangun di tengah malam sesuai dengan ajaran agama Islam. Silakan sahabatku untuk menyimak video ini hingga akhir, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian dan bisa menjadi penambahnya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Yang pertama, terbangun antara jam 3 sampai 5 pagi. Bangun di antara jam 3 sampai 5 pagi adalah tanda untuk melaksanakan sholat tahajud, sebuah ibadah tambahan yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hal ini menegaskan keutamaan melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk ibadah yang memperoleh pujian dari Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, menutupi kesalahan, menghapus dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh." Dalam ibadah tahajud, umat muslim berusaha memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepadanya, serta memohon rahmat dan ampunannya. Dengan terbangun di waktu tersebut, seseorang diingatkan untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah tahajud. Ini juga merupakan waktu yang disunahkan bagi umat Islam untuk memohon ampunan atas dosa-dosa mereka dan memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah. Yang kedua, terbangun di jam 11 malam hingga jam 1 pagi. Ketika seseorang bangun di jam 11 malam hingga jam 1 pagi, hal ini sering menandakan adanya kekecewaan emosional yang dirasakan. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan, masalah interpersonal, atau ketidakpastian dalam kehidupan. Di Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, mengajarkan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional adalah melalui meditasi, zikir, dan doa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah daripada zikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan bermeditasi sambil berzikir, seseorang dapat menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan dalam tubuh. Sedangkan doa dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan, meminta bantuan, dan perlindungan dari Allah. Dengan demikian, bangun di jam-jam tersebut bukan hanya sebagai gangguan tidur,
tetapi juga sebagai panggilan untuk memperkuat ikatan spiritual dengan Allah dalam menghadapi kesulitan dan kekecewaan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, terbangun di antara jam 1 sampai 3 pagi. Ketika seseorang bangun di antara jam 1 sampai 3 pagi, hal ini sering menandakan adanya kemarahan yang terpendam atau terasa intens. Pada jam-jam tersebut, titik energi terhubung dengan hati. Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 63 menggambarkan, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kemarahan yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan jiwa seseorang. Untuk mengelola kemarahan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti minum air dingin untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan panas dalam tubuh, serta sholat tahajud untuk menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia berwudu, karena marah itu berasal dari api. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Lalu yang keempat, terbangun di jam 3 sampai 5 pagi. Ketika seseorang bangun di jam 3 sampai 5 pagi, hal ini dianggap sebagai pertanda bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan manusia. Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 menyatakan, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu, momen ini dianggap sebagai kesempatan yang berharga untuk mendekatkan diri kepadanya melalui doa dan zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dengan menggunakan waktu ini secara produktif untuk beribadah dan merenungkan kebesaran serta kasih sayang Allah, seseorang dapat memperkuat ikatan spiritualnya dan mendekatkan berkah serta rahmat darinya. Bangun di jam-jam ini bukan hanya sekedar gangguan tidur, tetapi juga sebagai panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keheningan malam, di mana komunikasi dengannya dirasakan lebih dekat dan mendalam. Lalu yang kelima, terbangun di salah satu sepertiga malam. Sepertiga malam adalah waktu yang dianggap sangat istimewa, karena pada saat itu rahmat Allah turun dengan sangat baik. Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 6 menyatakan, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu ini sangat dianjurkan, karena pada saat inilah pintu-pintu surga terbuka lebar dan doa-doa dikabulkan dengan lebih mudah. Dengan menjaga ibadah dan zikir pada saat ini, seseorang dapat membawa berkah dan keberkahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk memanfaatkan sepertiga malam ini sebagai waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, berdoa, dan bertafakur atas segala nikmatnya. Lalu yang keenam adalah terbangun di jam 5 hingga 7 pagi. Bangun di jam 5 hingga 7 pagi seringkali menjadi tanda adanya emosi yang tertahan dalam diri seseorang. Al-Quran surah An-Naba ayat 9 menyatakan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, penting untuk diingatkan bahwa tidak dianjurkan untuk tidur kembali setelah sholat subuh, karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan juga rezeki seseorang. Dengan menyadari dan mengatasi emosi yang tertahan saat bangun di jam-jam ini, seseorang dapat menjaga keseimbangan mental dan fisiknya, serta menjaga kualitas hidupnya sesuai dengan ajaran Islam
yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan hati. Lalu yang ketujuh adalah kesulitan tidur di jam 9 sampai 12 malam. Kesulitan tidur pada jam tersebut memang merupakan pertanda yang sering terkait dengan stres dan kekhawatiran yang dirasakan seseorang. Dalam mengatasi kondisi ini, sholat hajat menjadi salah satu solusi yang sangat dianjurkan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 menyebutkan, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat hajat merupakan ibadah sunnah yang dilakukan untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah dalam menghadapi masalah atau kesulitan yang dihadapi. Dengan melaksanakan sholat hajat, seseorang menegaskan ketergantungan dan kepercayaannya kepada Allah sebagai pemilik segala urusan. Selain itu, membaca Al-Quran juga merupakan langkah yang efektif dalam membawa ketenangan hati dan memperbaiki kualitas tidur. Ayat-ayat suci Al-Quran mengandung kebijaksanaan dan ketenangan yang mampu mengurangi kegelisahan, serta membantu seseorang meraih tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Dengan demikian, ketika seseorang mengalami kesulitan tidur di jam-jam awal malam, bukan hanya fisik yang perlu diperhatikan, tetapi juga spiritual. Kemudian yang kedelapan adalah sebagai kesimpulan, bangun di waktu malam untuk berdoa dan berzikir memiliki keutamaan yang besar dalam ajaran Islam. Doa yang dibaca pada saat bangun malam memiliki keistimewaan yang diakui dan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat dan berdoa di waktu malam sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan memperbanyak ibadah dan berdoa pada waktu malam, seseorang dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah, meraih keberkahan dan mendapatkan ampunan serta rahmatnya. Oleh karena itu, menjadikan waktu malam sebagai momen untuk beribadah dan berdoa merupakan praktek yang sangat dianjurkan dalam Islam, serta merupakan langkah menuju kesempurnaan spiritual dan kesejahteraan jiwa. Dengan kesadaran akan keistimewaan waktu malam dalam Islam, umat muslim diingatkan akan pentingnya memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman, dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Demikianlah sahabat beriman yang dirahmati Allah, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, meridhoi, dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.